Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Krisnong dengan NIM 2411015 dengan kelas CV3 dengan program studi informatika, dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konfigurasi jaringan wireless AppStation pada Winbox Mikrotik. Pada langkah selanjutnya saya akan membahas mengenai topologi jaringan saya akan gunakan, di mana pada topologi jaringan saya gunakan ialah sebagai berikut ini. Pertama kita akan setting di router 1 atau access point-nya. Di bagian wireless kita ubah jadi di bagian modenya dengan AP bridge, kemudian kita pasang di bagian bandwidth-nya dengan frekuensi 2 GHz BGN supaya kita dapat mengakses dua frekuensi sekaligus, yaitu 2,4 dan 5 GHz. Kemudian pada security profiling kita pasang pada SSD-nya dengan nama mahasiswa dengan mode dynamic key. Pada autentikasi TP-nya kita pasang untuk semua perangkat, atau autentikasi kita ini bersifat open supaya bisa diakses oleh semua perangkat. Kemudian pada pre-share key-nya atau pada password keamanan kita akan beri nama dengan nama cari keamanan. Pada langkah selanjutnya kita akan pasang alamat pada setiap Ethernetnya. Pertama-tama kita ke menu IP address, kemudian kita pilih di Ether 1 sampai Ether 4 dan sampai WLAN. Pertama-tama pada Ether 1 kita beri IP dengan IP 24.11.0.14/25, dan pada Ether 2 atau di bagian PCB-nya dengan IP 24.1.10.14/25. Untuk Ether 1 itu saya pasang di PCI ya, nanti untuk di prakteknya. Dan pada Ether 4 kita akan pasang dynamic key di DHCP client karena digunakan untuk terhubung ke internet. Selanjutnya pada WLAN kita pasang dengan IP 172.168.10.1.10.4, dan pada DHCP clientnya sesuai yang saya bilang di pada bagian IP address kita pasang di WLAN. Dan kemudian pada DHCP servernya kita akan pasang di menu IP di bagian WLAN Ether 1 dan di Ether 2 nya. Dan pada bagian di menu DNS kita akan centang di bagian error remote request-nya. Setelah itu kita ke menu firewall lagi, kemudian kita ke general, kita pilih interface-nya di Ether 4 dengan Exchange Masquerade. Dan pada queues-nya atau batasannya pada WLAN kita pasang pada batasan upload dengan 3 Mbps dan batasan download-nya 3 Mbps juga. Dan pada PCI-nya kita pasang dengan batasan upload pada PCA-nya dengan batasan upload 3 Mbps dan pada batasan download 2 Mbps. Dan pada PCB-nya kita pasang dengan batasan upload 2 Mbps dan batasan download 3 Mbps juga. Selanjutnya kita akan setting di bagian R2-nya atau station-nya. Pada R2 ini pertama kita ke menu wireless, kemudian kita scan sampai ke mode otomatis session bridge-nya. Selanjutnya kita ubah di bagian bandwidth-nya dengan pilihan atau opsi 2 GHz BGN. Sesuai yang saya bilang, untuk saya milih menu ini pilih opsi ini supaya bisa mengakses dua frekuensi sekaligus, yaitu 5 GHz dan 2,4 GHz. Selanjutnya pada security profile saya akan pasang di SSD dengan nama mahasiswa dengan mode dynamic key. Selanjutnya pada autentikasi TP-nya kita pasang untuk semua perangkat dengan pre-share key-nya cari aman. Selanjutnya kita akan memasang alamat pada setiap IP address-nya. Pertama kita ke IP address di Ether 1 atau di PCC-nya dengan IP 182.168.10.1/25, dan pada Ether 2 nya kita pasang dengan IP 182.168.20.1/25, dan pada WLAN-nya kita akan pasang di DHCP client. Dan pada DHCP client sesuai saya bilang di IP address kita akan pasang di bagian WLAN, dan pada bagian DHCP server kita akan pasang di bagian WLAN Ether 1 dan Ether 2. Dan pada DNS kita akan pasang di arrow remote request, jangan lupa kita centang. Kemudian kita akan setting di bagian firewall, kita ke general WLAN dengan Exchange Masquerade. Dan pada queues-nya atau pada batasannya kita akan pasang di Ether 1 dengan batasan upload 1 Mbps dan batasan download 2 Mbps, itu di PCC-nya. Dan pada PCD-nya kita akan pasang di Ether 2-nya dengan batasan upload 2 Mbps dan batasan download 1 Mbps. Oke, untuk masing-masing PC kita akan membuka website dengan pada PC A dengan BAK Universitas Mulia, pada PC B Vcom Universitas Mulia ACAD, dan pada PC C-nya kita akan buka dengan kompos.com, dan pada PC D-nya kita akan buka jawapost.com.id. Oke, pada langkah selanjutnya kita akan mempraktekannya dengan langkah sebagai berikut ini. Oke, pertama-tama pada router 1 AP bridge-nya, pertama kita konekkan dulu untuk menghubungkan halaman utama Mikrotik-nya di MAC address kita konekkan. Oke, selanjutnya setelah konek di halaman utama Mikrotik-nya kita ubah identitas nama Mikrotik-nya, kita ke sistem, ke identitas, itu menjadi R1, dan jangan lupa kita lampirkan NIM pengguna Mikrotik-nya. Selanjutnya jangan lupa kita lampirkan mode yang akan kita setting untuk router pertama ini dengan nama IP bridge.
Setelah itu kita apply. Oke, selanjutnya setelah mengganti nama microtik kita ke interface. Kita ubah tiap nama pada tiap ethernya. Pertama kita ke ether 1 kita ubah dengan nama PCA. Selanjutnya kita apply. Oke. Dan yang kedua kita ubah lagi dengan nama PCB. Oke, kita ubah lagi, kita apply. Oke. Selanjutnya lagi untuk ether 4-nya kita ubah lagi dengan nama IP servernya. IP servernya akan, karena di IP di ether 4 ini akan terhubung ke internet, kita apply. Oke. Dan jangan lupa untuk di bagian WLAN-nya kita unlock dulu, kita buka. Oke. Dan setelah kita buka, kita akan setting di bagian wireless. Kita klik di bagian WLAN ini, kita ubah dari yang mode station ke mode AP bridge. Setelah itu jangan lupa kita bandwidth kita ganti juga untuk di bagian supaya kita dapat mengakses dua frekuensi sekaligus, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Setelah itu kita ubah SSD nama microtiknya dengan nama pengguna microtiknya, yaitu dengan nama saya Jonathan. Dan setelah itu kita apply, kita oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting untuk di bagian security profile-nya, kita tambahkan untuk namanya, kita tambahkan untuk nama pengguna microtiknya, yaitu dengan nama saya Jonathan. Selanjutnya untuk modenya kita ganti untuk mode dynamic key. Kita centang semuanya supaya semua perangkat dapat mengakses hotspot microtik kita. Dan jangan lupa untuk sharing WPA pre-shared key-nya atau pada passwordnya kita kasih dengan nama cari aman. Oke, jangan lupa untuk WPA 2 nya pre-share ini kita beri dengan penamaan yang sama pada WPA pre-share yang di atas, kita kasih dengan nama. Oke, kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita kembali ke WiFi interface, kita klik lagi bagian WLAN-nya, kemudian kita pasang untuk di security profile-nya atas nama saya, nama pribadi saya, baru kita apply. Oke, selanjutnya setelah kita setting bagian wireless interface-nya, kita setting lagi bagian IP, kita kasih nama untuk setiap ether, IP pada setiap ethernya. Pertama pada ether 1 atau PCA kita kasih IP dengan IP. Setelah kita kasih IP, kita apply. Oke, selanjutnya untuk PCB-nya kita kasih hal yang sama juga, untuk PCB-nya dengan IP kita pasang dengan IP. Oke, jangan lupa kita apply. Oke, jangan lupa untuk WLAN-nya kita kasih dengan IP. Sorry. Baru kita apply. Oke, di sini saya sudah menambahkan IP yang sudah top login saya bahas. Oke, selanjutnya kita akan setting di bagian IP. Kemudian kita setting di bagian DHCP server, DHCP client, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan untuk DHCP server di ether 4 atau di IP servernya. Kemudian kita apply. Oke. Kita ulang lagi, kita ke DHCP client. Oke, sudah dapat jaringan internetnya. Kemudian habis itu kita ke setting di bagian IP, di bagian DHCP servernya kita tambahkan untuk setiap ethernetnya. Pertama pada PCA kita next. Di sini kita next aja di sini. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya untuk DHCP untuk PCB-nya kita next-kan juga di sini. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya lagi untuk WLAN-nya kita next-kan lagi di sini. Oke, sudah bisa juga. Dikarenakan belum terhubung, jadi WLAN-nya masih warna merah. Oke, selanjutnya kita akan setting lagi di bagian IP. Akan setting di bagian DNS-nya. Jangan lupa kita centang di bagian allow remote request-nya. Kita centang, baru kita apply. Oke. Setelah itu kita akan setting lagi di bagian IP. Kita akan pasang di bagian firewall-nya. Kita setting di bagian NAT-nya. Kemudian kita tambahkan. Kemudian pada bagian general, khususnya di bagian out interface kita tambahkan untuk di ether 4-nya atau sumber internetnya. Kemudian kita apply. Jangan lupa kita ke extend juga. Kita ubah dari extend ini ke masquerade. Kemudian kita apply. Oke. Setelah kita setting di bagian masquerade-nya, jangan lupa kita pasang untuk queues-nya kita tambah, kita ke menu queues. Kemudian kita tambahkan untuk simple queues-nya. Kemudian untuk PCA kita kasih nama, untuk pertama kita kasih nama PCA terlebih dahulu. Kemudian untuk targetnya kita arahkan untuk ether 1, yaitu yang terhubung ke PCA langsung. Kemudian kita kasih limitnya
Dimana limit pada PCA yaitu dengan kecepatan uploadnya kurang lebih sekitar 3 Mbps. Kemudian untuk kecepatan downloadnya kita batasi dengan batas kurang lebih 2 Mbps. Setelah itu kita apply. Oke. Di sini saya sudah men-setting untuk PCA-nya. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk PCB-nya. Ini kita tambahkan untuk PCB. Queues-nya kita beri penamaan dulu untuk PCB juga. Oke, selanjutnya untuk limitnya, maksimal limitnya kita tambahkan untuk PCB ini, dimana kecepatan upload pada PCB ini kita tambahkan untuk kecepatan uploadnya itu sekitar 2 Mbps, dan pada target downloadnya kita tambahkan sekitar 3 Mbps. Setelah itu kita apply. Oke, selanjutnya jangan lupa kita tambahkan lagi untuk WLAN-nya, kita tambahkan sini untuk WLAN. Kemudian targetnya kita tambahkan lagi di sini untuk PC WLAN-nya, Kemudian kita pasang limitnya di mana masing-masing pada WLAN-nya 3 Mbps. Di mana WLAN ini akan kita batasi untuk router keduanya, yaitu yang berfungsi sebagai station. Nah, setelah kita tambahkan, kemudian kita apply. Oke, sudah semua kita pasang. Selanjutnya kita akan tes ping untuk terlebih dahulu di bagian di terminal. Kita ping sini. Pertama kita akan ping untuk IP servernya, yaitu dengan IP ping. Oke, sudah bisa juga. Sekarang kita akan tes ping untuk dari PCA ke Google-nya. Oke, sudah bisa juga. Oke, setelah kita berhasil ping dari PCA dan PC dari gateway IP server dan Google-nya, saat ini kita akan ping ke PCA-nya, yaitu di CMD-nya, di command prompt-nya. Di sini kita akan ping dari PC ke server terlebih dahulu. Oke, sudah bisa juga. Di sini kita akan tes ping dari PC ke PCA ke Google.com. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan tes ping dari PCA ke PCB. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan tes ping dari PCA ke gateway PCA-nya sendiri. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan tes ping dari sini ke gateway WLAN-nya dengan kita tulis ping, dimana WLAN-nya kita setting di IP. Oke, dimana untuk WLAN-nya kita akan yang kita dapatkan yang kita setting 17168.10.1 kita tambahkan. Oke, sudah bisa juga. Oke, selanjutnya kita akan tes kecepatan di Google Chrome. Kita ke Google Chrome terlebih dahulu, baru kita akan pergi ke web tes ping. Dimana kecepatan pada PCA yang saya gunakan ini yaitu untuk kecepatan uploadnya sekitar 3 Mbps dan kecepatan downloadnya sekitar 2 Mbps. Oke, kita lihat. Oke, kita tunggu. Oke, di sini untuk kecepatan internetnya, kecepatan downloadnya sekitar 1,8 Mbps didapat. Oke, sekarang kita lihat untuk kecepatan uploadnya sekitar 2 Mbps. Kurang lebih sesuai dengan apa yang sudah saya setting, di mana di quiznya kita lihat di sini. Di sini yang saya setting untuk kecepatan uploadnya 3 Mbps, jadi masih di bawah 3 Mbps, dan kecepatan downloadnya sekitar 2 Mbps. Berarti masih sesuai dengan yang sudah saya setting. Oke, selanjutnya kita akan, setelah kita tes ping, tes limit kecepatan, kita akan buka untuk webnya, yaitu menuju ke bakuniversitasmulia.com.id. Oke, sudah sudah bisa, sudah terbuka. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk IP PCB-nya.
Oke, pertama-tama untuk IP PCB-nya, pertama kita setting dulu untuk kita testing dulu dari PCB untuk ke IP servernya. Pertama kita ke CM terlebih dulu, kemudian kita ping dari PCB ke IP servernya itu dengan IP. Sebentar saya cek terlebih dahulu IP-nya. Oke, di sini saya dapat menerima dengan IP server 192.168.1.1. Oke, kita tes. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita tes ping dari PCB ke Google.com. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita tes ping dari PCB ke dari PCB ke gateway PCA-nya dengan ping. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan tes ping dari PCB ke gateway PCB-nya juga dengan ping. Oke, sudah bisa juga. Sekarang kita tes ping dari PCB ke VLAN-nya, yaitu dengan ping. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan tes kecepatan limit pada PCB tersebut, dimana yang sudah saya setting, dimana kecepatannya berkisaran di PCB ini untuk kecepatan uploadnya 2 Mbps dan kalau untuk kecepatan downloadnya sekitar 3 Mbps. Pertama kita ke Google Chrome. Oke, kemudian kita ke tes ping. Oke, kita buka web yang saya tes di untuk PCA-nya. Kita buka dulu. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah kita cek. Oke, di sini dimana saya setting untuk kecepatan internetnya sekitar 2 Mbps dan kalau untuk kecepatan uploadnya sekitar di bawah 2 Mbps, itu sekitar 1,9. Oke, kita lihat lagi. Oke, untuk kecepatan uploadnya sudah sesuai 1 Mbps dan kecepatan downloadnya sekitar 3 Mbps, dimana di sini saya di tes ping saya dapatkan sekitar 2,7 di bawah 3 Mbps, jadi masih sesuai. Oke, selanjutnya kita akan share untuk API PCB-nya ke vcom.universimulya.com.id. Oke, kita buka. Oke, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk router keduanya, tepatnya pada mode station. Oke, pertama-tama pada router kedua atau pada PCC-nya, pertama-tama kita konekkan dulu untuk menghubungkan dari halaman utama inbox ke menuju halaman utama mikrotiknya, kita konekkan. Oke, setelah kita konekkan, selanjutnya kita ubah nama identitas pada mikrotiknya, kita ke sistem, kita ke identitas. Kemudian kita ganti dari mikrotik ini menjadi R2 atau router kedua dengan nama pengguna mikrotiknya serta router apa yang mau kita serta judul yang kita tentang yang mau kita setup di router kedua ini, yaitu kita ingin mengubah router kedua jadi sebagai station. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya setelah kita memberi nama pada routernya, kita ke interface, kita ubah tiap nama pada ethernetnya. Pertama pada ether 1 kita ubah menjadi PCC. Kemudian untuk ether 4 nya kita ubah menjadi PCD. Oke, selanjutnya kita apply. Oke, jangan lupa untuk bagian VLAN kita unlock terlebih dahulu supaya bisa diakses. Oke, setelah kita unlock, kita akan setting bagian wireless. Kita klik di bagian VLAN-nya, kemudian kita ubah di bagian bandwidth-nya, kita ubah menjadi bagian dimana supaya bagian ini supaya segala frekuensi dapat masuk, itu dua jenis frekuensi dapat bisa masuk, itu 2 GHz dan 5 GHz. Setelah itu kita ubah nama SSD-nya, kita scan karena kita station, jadi kita scan untuk menerima sinyal dari R1-nya. Nah, kita sudah dapat untuk R1 kita setting tadi, kemudian kita konekkan. Oke, sudah selesai. Di sini SSD-nya sudah otomatis isi sendiri sesuai dengan router pertama yang kita setting di bagian IP address-nya, kemudian kita apply. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk bagian security profile kita setting, kita tambahkan. Untuk security profile kita beri nama dengan nama saya sendiri, yaitu dengan nama Jonathan, nama penggunanya. Kemudian kita ubah dari mode non ini ke mode IP address-nya, dinamikanya Jangan lupa untuk kita centang untuk semua perangkat supaya semua perangkat dapat mengakses ke hotspot kita. Kemudian jangan lupa untuk sharing key-nya atau password-nya kita beri dengan nama cari aman.
Dan pada WPA WP2-nya preset key-nya kita beri penamaan yang sama seperti yang di atas, itu jangan cari aman juga. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya jangan lupa kita kembali ke wifi interface-nya, kita konekkan lagi. Kemudian kita klik di bagian security profile-nya, kita pilih untuk opsi Jonathan yang kita sudah setting di profile tadi, kita apply. Oke, selanjutnya kita akan beri penamaan beri alamat pada tiap IP-nya, pada sipet Ethernet-nya, sorry, kita tambah. Di sini saya akan beri penamaan pada Ether satunya, tapi C-nya kita beri dengan IP. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita apply. Oke, selanjutnya untuk IP PCD-nya kita kasih alamat juga dengan IP. Oke, kita apply. Oke, selanjutnya lagi setelah kita setting di bagian IP address-nya untuk setiap alamat IP-nya, kita akan setting di bagian IP. DHCP client kita pasang di bagian WLAN-nya, kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terpasang otomatis di WLAN-nya, kita apply. Oke, kita tunggu. Oke, sudah dapat IP-nya. Untuk IP di internet saya dapatkan itu dengan IP di bagian status itu dengan IP 172.168.10.254.104. Kita apply. Oke, setelah dapat kita akan setting di bagian IP, di bagian DHCP servernya kita tambahkan untuk DHCP setup, untuk kita setting di bagian IP PCC-nya. Sini kita next aja di sini. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita DHCP setup lagi, kita tambahkan untuk IP PCD-nya. Di sini kita nextkan aja sini. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan setting di bagian IP, di bagian DNS lagi. Jangan lupa kita centang di allow remote request-nya. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya lagi jangan lupa untuk bagian IP kita setting di bagian firewall juga, untuk khususnya di bagian NAT kita tambahkan. Kemudian kita cari di bagian auto interface-nya, kita alihkan ke WLAN. Kemudian kita action, kita ubah dari accept ini ke masquerade, kita apply. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya setelah kita setting semuanya, kita setting untuk bagian queues-nya, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan queues ini, kita pasang untuk namanya, yaitu dengan nama PCC. Kemudian dengan target kita pasang di sini dengan target di PCC-nya juga, dan juga dengan limitnya kita pasang di sini dengan limit 1 Mbps untuk kecepatan uploadnya. Dan dengan kecepatan downloadnya kita pasang dengan limit 2 Mbps. Setelah itu kita apply. Oke, selanjutnya lagi jangan lupa untuk PCB-nya kita tambahkan lagi. Kemudian kita beri penamaan dengan PCB-nya. Beri PCD. Kemudian kita targetkan sini untuk Ether4-nya di PCD-nya. Kemudian jangan lupa kita pasang limitnya dengan maksimum limit di PCD-nya dengan kecepatan uploadnya 2 Mbps dan kecepatan downloadnya dengan bandwidth sekitar 1 Mbps. Kemudian kita apply. Oke, sudah selesai setting. Selanjutnya kita akan testing di new terminal. Kita tes dari routernya ke DHCP servernya. Kita ke DNS, ke IP servernya kita dapatkan sini 172.168.10.1, kita coba ping. Oke, sudah dapat juga. Selanjutnya lagi kita akan tes ping dari PCC-nya ke Google. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan mencoba untuk tes ping di CMD-nya terlebih juga. Oke, kita tes ping untuk IP PCC-nya ke IP servernya dengan ping. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan tes ping dari PCC-nya ke Google.com. Dan sudah bisa juga. Oke, setelah itu kita tes ping dari PCC-nya ke gateway router pertamanya dengan ping. Oke, sudah bisa juga.
Oh, jika di sini bisa ngaping untuk IP gateway router pertanyaan, seharusnya di router juga bisa. Oke, setelah itu kita akan tes ping dari PC saya ke gateway PC saya juga. Oke, sudah bisa. Selanjutnya akan tes ping dari router PC nya ke gateway router PC nya. Ping. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan tes ping di webnya. Kita ke Google Chrome, kita ke tes ping, kita cek berapa kecepatannya, apakah sudah sesuai atau masih belum. Kita tunggu. Di sini kita pasang untuk queues-nya, kita lihat dimana kecepatan uploadnya maksimal 1 Mbps. Kita di sini kalau untuk kecepatan downloadnya sudah sesuai di bawah 2 Mbps. Oke, kita cek di beberapa untuk kecepatan uploadnya. Oke, di sini untuk kecepatan uploadnya sekitar 7 Mbps, dimana sesuai dengan topologinya dan sesuai dengan setting. Untuk kecepatan uploadnya sekitar 1 Mbps. Di sini saya dapat sekitar 70 Mbps. Oke, selanjutnya untuk sini kita akan membuka website yang dituju untuk PCC-nya. Dimana untuk PCC-nya kita akan buka www.kompas.com.id. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan setting untuk IP PCD-nya. Oke, untuk PCD-nya pertama kita ke CMD dulu. Kita testing dari PCD ke IP servernya, dimana untuk IP PCD servernya kita cek terlebih dahulu. Oke, kita buka dulu. Oke, kita lihat di sini IP servernya berapa yang kita dapat. Oke, di sini untuk IP servernya kita dapat 172.168.10.1. Kita ping. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan ping ke google.com.id. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan tes ping dari PCD ke gateway PCC-nya dengan IP. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan tes ping dari PCD-nya ke gateway PCD-nya juga. Kita tes. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan coba untuk cek kecepatan limitnya yang kita sudah setting. Oke, kita ke Chrome terlebih dahulu, Google Chrome. Oke, selanjutnya kita share di sini testing. Oke, kita pilih webnya yang sesuai tadi kita pakai. Oke, di sini kita lihat untuk kecepatannya. Kita ke quiz. Oke, kita lihat dimana kecepatannya. Untuk kecepatan downloadnya sekitar di bawah 1 Mbps. Oke, sudah sesuai. Dan kecepatan downloadnya, kecepatan uploadnya kita cek di sini untuk lebih dekat. Oke, di sini sudah sesuai, dimana untuk kecepatan uploadnya bisa dibilang di bawah 2 Mbps. Oke, selanjutnya kita akan buka untuk web yang telah ditentukan, dimana untuk PCD-nya kita akan membuka di www.jawapost.com.id. Oke, sudah. Oke, kita back lagi. Oke, kita tunggu. Oke, sudah bisa. Oke, sekian presentasi mengenai penjelasan mengenai AP Bridge dan Station dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.